Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alam, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai yang senantiasa kita hormati dan kita muliakan. Jajaran pengurus takmir Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang yang saya hormati, para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari bersama-sama kita mengawali pengajian malam hari ini dengan meningkatkan kualitas syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menambah amal kebaikan di tempat yang sangat barokah ini. Mudah-mudahan hadir kita di tempat yang sangat mulia ini menjadi jalan untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ini maupun kelak di akhirat. Allahumma amin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan dan bimbingannya kepada kita berupa ajaran agama Islam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari bersama-sama kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga semua hajat kita dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan ilmu yang manfaat dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain, ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa ibada'i was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin, ila jami' arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa mu'allimina bil huquqil wajibati alaina, ila jami'i masyayikh Madinah Jombang wa muallifi hadzal kitab rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya malam hari ini akan saya bacakan ayat 92 melanjutkan keterangan dari ayat 91, 90 dan 91 yang telah saya terangkan pada pertemuan
توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا dan taatilah Allah dan juga taatilah Rasul Allah. Wahdharu dan berhati-hatilah. Fa in tawallaitum jika kalian berpaling dari perintah Allah dan perintah Rasulnya, fa'lamu annama ala rasulina al-balaghul mubin. Maka ketahuilah bahwa kewajiban atas rasul-rasul kami hanyalah menyampaikan sesuatu yang telah terang. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang lalu sudah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berkaitan dengan khamr ini sampai dengan 4 tahap. Mulai dari ayat yang pertama belum membicarakan tentang hukum khamr. Kemudian ayat yang kedua mulai menjelaskan tentang manfaat dan kegunaan minuman keras khamr. Tetapi meskipun ada manfaatnya, ada kegunaannya, dijelaskan bahwa dosa dari khamr dan judi itu lebih besar daripada manfaat dan kegunaannya. Dan kemudian ayat yang ketiga yang berkaitan dengan khamr, Allah melarang orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah sholat dalam keadaan mabuk, dalam keadaan belum sadar. Dan baru pada periode atau tahapan yang keempat, ayat Allah yang diturunkan berkenaan dengan khamr dan judi itu disebutkan secara tegas bahwa khamr dan judi itu merupakan perbuatan kotor dan merupakan perbuatan setan. Maka kemudian ketika dijelaskan bahwa judi dan khamr itu adalah merupakan perbuatan kotor dan perbuatan setan, maka orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menjauhi khamr dan judi ini agar terhindar dari kerusakan-kerusakan yang diakibatkan dari khamr dan judi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam penutup pertemuan yang lalu ada kisah yang belum saya sampaikan, yang disampaikan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada para sahabat-sahabatnya berkaitan dengan masalah minum-minuman keras ini, dengan ucapan beliau, ijtanibu al-khamra fa innahu ummul khaba'is. Jauhilah oleh kalian minuman keras, karena minuman keras itu adalah induk daripada kerusakan, induk daripada keburukan, pangkal dari segala perbuatan kotor.
Setelah Sayyidina Utsman bin Affan menyampaikan perkataan ini kepada para sahabat-sahabatnya, kemudian beliau cerita bahwa zaman dulu sebelum kalian ada orang laki-laki yang terkenal sebagai orang yang ahli ibadah, orang alim. Di samping alim, orang laki-laki ini juga ganteng, tampan, alim. Namanya orang alim, tentu ia selalu menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, apalagi dosa besar. Maka pada waktu itu ada seorang perempuan, mohon maaf, ini pelacur, yang tertarik dengan ketampanan, kegantengan orang laki-laki ini yang terkenal alim. Tentu tidak mudah bagi wanita ini untuk mendapatkan, untuk mengajak orang laki-laki ini karena kealimannya berbuat zina. Maka si wanita ini, si perempuan ini kemudian membuat rencana kotor. Dia mengutus salah satu pembantunya untuk mendatangi laki-laki yang alim ini dan memberitahukan bahwa majikannya, ya wanita tersebut, ini butuh bantuan agar ia, orang alim ini, berkenan untuk menjadi saksi. Tidak diceritakan banyak oleh Sayyidina Utsman, hanya disingkat cerita bahwa laki-laki ini diminta oleh wanita itu untuk menjadi saksi. Jadi betul-betul wanita ini menyampaikan butuh pertolongan dari orang alim ini. Karena kalau orang alim yang menjadi saksi, maka pasti kesaksiannya akan diterima. Tapi rupanya ini hanya daya dari wanita tadi itu untuk mendapatkan orang alim ini. Maka ketika orang alim ini kemudian mendatangi rumah wanita ini, dan setelah dipersilahkan masuk, maka kemudian wanita ini mengunci, tidak hanya menutup, mengunci semua pintu jendela rumahnya. Setelah kemudian pintu dan jendela itu tertutup, maka kemudian wanita ini menyampaikan niat aslinya, bahwa ia mengutus pembantunya tadi itu sebenarnya bukan untuk meminta pertolongan agar orang laki-laki ini mau membantu untuk menjadi saksi, tetapi yang sesungguhnya adalah karena dia sudah lama tertarik dengan laki-laki yang alim ini, karena di samping alim juga tampan. Maka dalam kondisi di rumah yang sudah ditutup pintu, ditutup jendela, dikunci itu, dia mengatakan, kamu mau berbuat zina dengan saya, atau kamu bisa memilih. Di sini ada minum khamr, ada minum minuman keras, dan di sini ada anak kecil. Kalau kamu tidak mau berbuat zina dengan saya, maka kamu harus melakukan salah satu dari minum khamr atau kamu membunuh anak kecil ini. Kalau kamu tidak mau melakukan tiga-tiganya, berbuat zina juga tidak mau, minuman keras juga tidak mau, membunuh anak kecil ini juga tidak mau, maka saya akan berteriak bahwa di rumah ini ada orang jahat yang akan melakukan kejahatan kepada saya. Orang alim ini kemudian berpikir, kalau saya berbuat zina ini dosa besar, dan zina itu berhubungan dengan orang lain. Kalau saya membunuh, apalagi membunuh ini juga berhubungan dengan hak orang lain. Maka kemudian orang alim ini menyampaikan, kalau begitu saya akan minum minuman keras ini. Waktu itu dia menganggap bahwa dengan minum minuman keras itu dia berbuat
berbuat dosa hanya untuk dirinya sendiri, tidak melibatkan orang lain. Berpikirnya begitu, kalau dia berbuat zina, dia melibatkan orang lain. Apalagi kalau dia membunuh, dia akan menghilangkan nyawa orang lain. Maka dia kemudian, orang alim ini memilih untuk meminum khamr, minum minuman keras. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah orang ini minum minuman keras, minum khamr, maka otomatis pengaruh dari minuman-minuman keras ini menjadikan orang ini mabuk. Dalam keadaan mabuk dia tidak sadar, akalnya tidak normal. Maka dalam keadaan mabuk itulah kemudian ia akhirnya berbuat zina. Akalnya sudah tidak berfungsi. Jadi dia sudah tidak bisa mengendalikan akalnya karena sudah dirusak dengan khamr tadi. Dalam keadaan mabuk, maka kemudian ia berbuat zina dengan wanita ini. Dan bahkan setelah berzina, dia kemudian membunuh anak kecil yang ada di rumah itu. Ini diceritakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan kepada para sahabat-sahabatnya untuk memahamkan betapa bahayanya minum-minuman keras itu. Jadi Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 91 dan 92 secara tegas menyebutkan bahwa khamr dan judi itu adalah perbuatan kotor dan termasuk perbuatan setan. Khamr dan judi ini adalah cara yang dipakai oleh setan untuk menjerumuskan manusia dari jalan Allah. Karena diteruskan dalam ayat itu, wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Minum-minuman keras dan judi itu akan menghalang-halangi kalian dari mengingat Allah dan dari ibadah sholat. Maka bahal antum muntahun, tidakkah kalian mau berhenti? Setelah turun ayat yang keempat ini baru kemudian para sahabat-sahabat termasuk Sayyidina Umar yang kemarin saya jelaskan betul-betul menerima penjelasan yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian setelah ayat itu Allah melanjutkan ayatnya, wa atiullaha wa atiur rasula wahdharu. Wahai orang-orang yang beriman, karena ayat sebelumnya ini memanggil pada orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. Tinggal memilih. Allah telah mengharamkan minum-minuman keras, Allah telah melarang dan mengharamkan judi, dan itu disebutkan sebagai perbuatan kotor dan perbuatannya setan. Artinya kalau orang tetap melakukan minum-minuman keras dan judi, berarti dia telah mengikuti perbuatan setan. Maka Allah mengingatkan, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Patuhilah Allah dan patuhilah Rasulnya. Jangan mengikuti setan. Jadi ini ada dua pilihan. Allah sudah menegaskan, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikan setan itu sebagai musuh kalian. Jadi kalau sudah diberitahukan bahwa setan itu adalah musuh bagi manusia, maka jangan dijadikan teman. Kalau sudah disampaikan bahwa setan itu musuh, kemudian kita jadikan teman, maka berarti kita kena perangkapnya setan. Dan innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Jadi setan itu akan mengajak golongannya, orang-orang yang mau mengikuti perbuatan setan ini, untuk menjadi penghuni neraka as-sa'ir. Neraka as-sa'ir itu disebut as-sa'ir karena apinya menyala-nyala. Bahkan di ayat yang lain Allah juga memerintahkan, ya bani
Sebagaimana setan berhasil menipu kedua orang tua kalian, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa, yang kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa bertaubat, dan taubatnya kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kejadian itu jangan sampai kemudian terulang menimpa kepada kalian. Cukup orang tua kalian, Nabi Adam dan Siti Hawa, yang mengalami ini, berhasil ditipu oleh setan, dan sedangkan kita anak cucunya jangan sampai berhasil ditipu oleh setan. Ini pesannya Allah itu begini, la taftinannakum syaitan, janganlah kalian dapat ditipu oleh setan sebagaimana setan telah berhasil menipu kedua orang tua kalian. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian setelah Allah memerintahkan agar supaya orang-orang yang beriman betul-betul mentaati Allah dan Rasulnya, yaitu menjauhi minum-minuman keras dan menjauhi judi. Wahdahu, Allah memperingatkan agar orang-orang yang beriman ini berhati-hati. Wahdahu itu artinya berhati-hatilah. Maksudnya wahdahu an mukhalafatihima bitakalif. Berhati-hati jangan sampai orang-orang yang beriman ini menyimpang dari perintah Allah dan Rasulnya. Dan kemudian ditegaskan fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balaghul mubin. Kalau sudah dijelaskan dengan sangat gamblang, dengan sangat terang bagaimana dampak buruk dari minum-minuman keras dan juga dampak buruk dari judi, dan Allah sudah mengingatkan agar supaya betul-betul mentaati Allah dan Rasulnya, dan mengingatkan agar kita berhati-hati betul, jangan sampai kita melanggar perintah Allah. Tapi jika masih ada yang berpaling dari perintah Allah, maka kata Allah, fa innama fa'lamu annama ala rasulinal balaghul mubin, maka ketahuilah bahwa Rasul kami Nabi Muhammad, para ulama-ulama yang menjadi pewaris para nabi yang menyampaikan ajaran agama Allah ini, kewajiban mereka sudah selesai, yaitu hanya sebatas menyampaikan. Cara bahasa Indonesianya, selanjutnya terserah Anda. Selanjutnya terserah Anda. Jadi bagi Rasul Allah sudah selesai menyampaikan segamblang-gamblangnya, sejelas-jelasnya, tinggal pilihan ada di tangan kita. Kita sudah dibekali akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil, untuk membedakan antara yang benar dengan yang salah. Maka kalau kita sudah punya akal dan sudah diberikan peringatan, tetapi kita masih melanggar, maka kalau kemudian Allah menurunkan azabnya karena kesalahan kita, jangan menyalahkan siapa-siapa. Bahkan setan pun juga tidak mau disalahkan. Setan yang mengajak itu, ketika kita betul-betul merasakan akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan, setan pun yang mengajak itu juga tidak mau disalahkan. Maka ketika nanti di akhirat, Bapak Ibu, orang-orang yang hidupnya di dunia itu mengikuti jalannya setan, kemudian di akhirat dia harus mempertanggungjawabkan
kemudian betul-betul mereka dimasukkan ke neraka, maka kemudian orang-orang yang dimasukkan ke neraka pada saat disiksa di neraka dia berteriak-teriak, bahkan menyebut setanlah yang menyebabkan mereka itu masuk ke dalam neraka. Maka setan yang mendengar teriakan mereka seperti itu tidak mau disalahkan. Padahal setan yang betul-betul mengajak, tapi setan pun juga tidak mau disalahkan. Fala talumuni walumu anfusakum. Itu kata setan. Fala talumuni, enak saja kalian. Kalian jangan menyalahkan saya, kalian jangan memojokkan saya. Tapi salahkanlah diri kalian sendiri. Walumu anfusakum, salahkanlah diri kalian sendiri, celalah diri kalian sendiri. Saya hanya mengajak, Rasul pun juga mengajak. Kalau Rasul itu mengajak kepada kebaikan, saya mengajak kepada keburukan. Kenapa kamu mengikuti keburukan? Maka kalau kamu kemudian sekarang mempertanggungjawabkan perbuatan kamu dengan kamu disiksa di neraka ini, ya jangan nyalahkan saya, tapi salahkan diri kamu sendiri. Dalam Quran disebutkan begitu. Sudah tahu kalau setan itu tidak bertanggung jawab, maka kalau kemudian ada orang yang tetap mengikuti jalannya setan, berarti yang bodoh bukan setannya, yang bodoh adalah kita sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu juga saya sampaikan bahwa di dalam diri setiap manusia itu selalu ada dua pembisik. Pembisik dari malaikat yang selalu mengajak kepada kebaikan, dan pembisik yang bersumber dari setan yang mengajak kepada keburukan. Maka kalau kita merasakan di dalam diri kita ini ada bisikan untuk melakukan sesuatu yang buruk, segeralah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari bisikan-bisikan yang buruk itu, sehingga tidak jadi melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk itu. Syukur kalau misalnya ketika ada angen-angen, ada niat untuk melakukan perbuatan dosa itu, ambil wudu dan sholat 2 rakaat, memohon perlindungan kepada Allah dan berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di jalan agamamu. Minta kepada Allah supaya hati ini tidak gampang terpengaruh, apalagi terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tinggal kita mau mengamalkan apa tidak. Tapi kalau kita mau mengamalkan, insya Allah yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa ketika ada bisikan untuk melakukan perbuatan yang buruk, hendaknya kita memohon pertolongan kepada Allah, maka pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini harus sadar kita. Baru terbersit saja, baru terbersit keinginan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, kita diminta oleh Rasulullah untuk segera berlindung kepada Allah, diminta agar segera kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita membiarkan diri kita, ya sudah, akhirnya kita betul-betul mengerjakan perbuatan buruk itu. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau kita mau berusaha ikhtiar dengan berdoa, pasti kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita punya keinginan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, kemudian ternyata kita mampu menahan dari melakukan perbuatan yang tidak baik itu, maka Allah akan memberikan hadiah kepada orang tersebut dengan pahala sempurna, dengan pahala satu sempurna. Jadi nggak jadi melakukan perbuatan dosa itu, oleh Allah diberi penghargaan berupa satu pahala kebaikan sempurna. Tapi kalau kita jadi melakukan,
maka tentu ya, dicatat sebagai perbuatan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian ayat berikutnya, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati junahun fima ta'imu. Bagaimana dengan orang-orang yang beriman yang pernah punya latar belakang kehidupan yang hitam? Latar belakang kehidupan hitam itu gimana? Latar belakang kehidupan yang mungkin penuh dengan maksiat, penuh dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dulu saya belum ngerti Pak Ustaz, dulu saya belum paham, saya sering melakukan perbuatan-perbuatan itu, judi, koper, dan perbuatan-perbuatan dosa besar yang lainnya. Tapi saya sekarang sudah tobat, saya sudah tidak mau mendekati koper, mendekati minum-minuman keras dan judi lagi. Bagaimana? Apakah dosa-dosa saya dulu harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Maka dalam ayat 93 ini Allah menegaskan, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati junahun. Jadi tidak ada dosa bagi orang-orang yang telah beriman dan beramal soleh terhadap apa yang telah mereka lakukan pada masa lampau. Jadi terhadap perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat yang telah dia lakukan pada masa lampau. Ini salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. At-taubatu minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Taubat dari dosa, kalau taubatnya itu diterima oleh Allah, maka seperti tidak punya dosa. Ini memberikan harapan kepada orang-orang yang beriman, yang memiliki masa lampau yang penuh dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau dia diberikan kesadaran sebelum dia meninggal, maka ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian dia menyadari dan menyesali dirinya atas segala perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan. Maka perbaiki iman, jadidu imanakum, perbarui imannya, dan kemudian perbanyak amal soleh. Dalam hadis disebutkan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Poin yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jika seseorang telah melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, dan dia ingin agar dosa dari perbuatan maksiatnya itu dihapuskan, diampuni oleh Allah, maka perbanyaklah setelah itu melakukan perbuatan yang baik atau amal kebaikan. Maka amal kebaikan itu akan dapat menghapuskan dosa-dosa dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi orang taubat itu ya seharusnya tidak hanya berhenti dari perbuatan-perbuatan dosa yang telah dia lakukan, tetapi orang yang betul-betul taubat itu setelah itu kemudian dia mengganti perbuatan-perbuatan dosanya, perbuatan-perbuatan maksiatnya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dulu pada waktu masih senang minum-minuman khamr, masih senang berjudi, ini sering meninggalkan kewajiban-kewajiban, sering tidak berpuasa, sering tidak ngaji Al-Quran, sering tidak ibadah, sering tidak sholat. Maka kalau dia betul-betul bertobat, ya maka hari-harinya ini digunakan untuk memperbanyak amal kebaikan, dihidupkan hari-harinya ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya betul-betul diperhatikan, betul-betul dijaga.
dan bisa istiqomah, syukur-syukur bisa dengan sholat berjamaah dan lain-lain. Jadi Allah menegaskan bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang telah beriman dan beramal soleh atas sesuatu dari perbuatan dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Di kabar gembira. Tidak hanya itu, idza mattaqaw wa amanu wa amilus sholihat, diulang lagi. Dan dia tetap dengan keimanannya dan dia berusaha untuk bertakwa, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Wa amanu wa amilus sholihati, dan dia menjaga keimanannya dan juga istiqomah dalam beramal solehnya. Jadi tidak hanya cukup iman dan beramal soleh, tetapi bagaimana iman dan amal soleh ini tetap istiqomah, tetap kontinu. Jadi tidak kumat-kumatan ya. Jadi apa namanya, tomat lombok mari tobat ya, gak kapok gitu ya. Jadi tobatnya tobat lombok. Jadi mari kepedesan, kemudian pedes hilang ya, kepingin lombok lagi. Jadi tobatnya harus betul-betul dijaga kontinuitas, keistiqomahan, keimanan dia dan amal solehnya harus betul-betul dijaga. Jadi idza mattaqu, jadi wa amanu wa amilus sholihat, summa taqu wa amanu summa taqu. Jadi kata ittaqu itu sampai diulang 3 kali untuk menegaskan kesungguhan orang-orang yang betul-betul ingin bertaubat kepada Allah. Maka dia harus betul-betul menunjukkan kesungguhannya dalam beriman dan dalam beramal soleh. Jadi sampai disebutkan amilus solihati, amalu amilus solihatinya itu 2 kali, kemudian ittaqonya disebutkan sampai 3 kali. Wa ahsinu, dan berbuatlah kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ihsan atau berbuat baik di sini Allah menegaskan dengan kata muhsinin. Orang yang berbuat kebaikan itu tidak hanya sekedar berbuat baik untuk dirinya. Jadi ihsan di sini adalah berbuat baik di samping untuk dirinya juga berbuat baik untuk orang lain. Jadi bagaimana kebaikannya itu tidak hanya berhenti terhadap dirinya, tetapi kebaikannya itu juga bisa menular kepada yang lainnya. Kalau dalam satu keluarga dia adalah orang tua, maka kebaikan orang tua itu juga bisa menular kepada anggota keluarganya yang lain. Istri-istrinya juga menjadi baik, anak-anaknya bisa menjadi baik. Itu namanya muhsin. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Alhamdulillah, di malam hari ini telah selesai kajian kita tentang khamr dan tentang judi, tentang minum-minuman keras. Mudah-mudahan pembahasan tentang judi dan minum-minuman keras yang insya Allah dalam 3 pertemuan ini betul-betul dapat memberikan pemahaman kepada kita, keyakinan kepada kita akan khamr dan judi ini, dan mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita dihindarkan dan dijauhkan oleh Allah dari khamr dan judi ini, sehingga semuanya diselamatkan oleh Allah di dunia sampai dengan di akhirat kelak. Allahumma amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.